Oke, salah satu masalah di kota besar yang akan susah sekali diperbaiki jika sudah crowded adalah masalah perkabelan dan instalasi lainnya seperti air dan jaringan internet. Bayangin aja di zaman sekarang kebutuhan manusia bukan hanya listrik. Di zaman sekarang kebutuhan perkotaan sangat-sangat erat dengan jaringan internet. Bayangin aja jika terdapat 4 perusahaan internet mempunyai jaringan di sebuah kota. Bisa kebayangkan kabel sekrodit apa? Permasalahan inilah yang membuat saya sangat mendukung pembangunan IKN. Bayangin aja, perlu anggaran sebesar apa untuk memperbaiki masalah ini di kota Jakarta. Karena kondisi Jakarta sudah sangat crowded. Tapi beda jika membangun platform jaringan utilitas bawah tanah di IKN. Pasti sangat mudah, tidak perlu repot mikir kemacetan, lubang gorong-gorong yang lupa diperbaiki, crash dengan masyarakat, dan lain-lain. Jika permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, bisa kebayangkan berapa banyak anggaran yang bisa di-saving. Menurut saya, platform jaringan utilitas bawah tanah ini teknologi yang sangat keren ya guys, dan sangat berguna di sebuah perkotaan. Pertanyaannya, siapa sih penemunya? Dan sudah diterapkan di kota mana aja? Dan sepanjang apa sih fasilitas jaringan ini dibangun di Indonesia? Yups, langsung saja tonton video ini sampai habis, tapi sebelum itu kita intro dulu. Sejarahnya, terowongan utilitas dibangun sejak zaman Romawi kuno hingga IKN Nusantara. Terowongan utilitas atau yang dikenal dengan istilah multi-utility tunnel atau MUT telah menjadi bagian penting dalam infrastruktur perkotaan di berbagai negara di dunia ini. Sejarah penggunaan terowongan utilitas ini sudah ada sejak berabad-abad lalu, meskipun teknologinya terus berkembang hingga saat ini. Awal mula terowongan utilitas pada zaman Romawi kuno. Sejak awal penggunaan terowongan utilitas dapat ditemukan di zaman Romawi kuno, di mana mereka membangun saluran air bawah tanah atau aquaduk untuk mengalirin air bersih dari kota-kota mereka. Saluran air ini dibangun dengan batu dan beton, dan beberapa di antaranya masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gila ya bangunan zaman dulu ya. Seperti saluran air di Port du Grand di Prancis. Seiring dengan revolusi industri pada abad 18 dan 19, kebutuhan akan jaringan utilitas seperti gas, air, dan telekomunikasi semakin meningkat. Hal ini mendorong pembangunan terowongan utilitas di berbagai kota di Eropa, seperti London, Paris, dan Berlin. Terowongan ini biasanya dibangun dengan batu bata dan besi, dan digunakan untuk menampung berbagai jaringan utilitas. Pada abad ke-20, teknologi konstruksi untuk material terus berkembang, memungkinkan pembangunan terowongan utilitas yang lebih modern dan efisien. Penggunaan beton bertulang, baja, plastik menjadi semakin umum, memungkinkan pembangunan terowongan yang lebih kuat dan tahan lama. Jaringan utilitas terus berkembang pesat di abad ke-20 dengan munculnya jaringan listrik, telekomunikasi, dan internet. Hal ini mendorong peluasan terowongan utilitas di berbagai kota di dunia, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Seiring meningkatnya kesadaran akan keselamatan dan estetika perkotaan, desain terowongan utilitas pun semakin berkembang. Terowongan modern dirancang untuk memperhatikan faktor keselamatan seperti ventilasi udara, pencahayaan, akses darurat. Selain itu, estetika terowongan itu juga menjadi pertimbangan dengan beberapa terowongan terintegrasi dengan ruang publik bawah tanah seperti area pejalan kaki, jalur sepeda, dan ruang komersil. Lantas bagaimana untuk terowongan utilitas di Indonesia? Di Indonesia, penggunaan terowongan utilitas tergolong baru. Salah satu contohnya adalah pembangunan multi-utility tunnel atau MUT di ibu kota negara IKN Nusantara. MUT ini akan menampung berbagai jaringan utility seperti pipa air bersih, kabel listrik, kabel fiber optik, dan jaringan telekomunikasi lainnya. MUT di IKN diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan kota yang modern, rapi, efisien, dan aman. Dan selanjutnya, seberapa manfaatnya sih MUT ini? MUT akan menyembunyikan kabel pipa air utilitas di bawah tanah sehingga membuat pemandangan kota lebih aman dan estetik. Jadi akan lebih rapi ya guys ya. Nggak banyak kabel yang semrawut lagi. Manfaat kedua, MUT akan memudahkan perawatan dan perbaikan jaringan utilitas sehingga meminimalkan gangguan dan downtime.
Sebagai contoh nih, misalnya jaringan air PDAM mengalami kebocoran di satu lokasi. Jika jaringan tersebut berada di bawah tanah dan nggak menggunakan jaringan MUT, perbaikan akan lama karena penyedia jaringan akan mencari titik kebocoran melalui penelusuran jaringan. Dan selanjutnya menggali jaringan pipa air yang bocor. Selanjutnya baru pada tahap perbaikan. Belum lagi pasca perbaikan, guys. Penyedia jaringan air harus menutup kembali lubang yang sudah digali. Jika yang digali tanah, penyedia jaringan akan cepat mengembalikan ke kondisi semula. Bayangin aja jika yang digali jalan cor beton setebal 40 cm, pasti akan repot banget. Dan pihak penyedia jaringan harus menutup kembali lubang galian dan harus mengecor kembali jalan tersebut kan. Dan kebanyakan jalan yang habis perbaikan pipa PDAM pasti rusak dan menimbulkan masalah baru. Dari runtutan ini, kita bisa bayangin biaya yang harus dikeluarkan penyedia jaringan air untuk memperbaiki jaringan tersebut. Berbeda dengan menggunakan MUT, pihak penyedia jaringan air tinggal masuk saja ke terowongan dan memperbaiki tanpa menimbulkan masalah baru pada fasilitas umum lainnya. Manfaat selanjutnya, MUT akan meminimalkan resiko kecelakaan yang disebabkan oleh kabel dan pipa utilitas yang melintang di atas tanah. Dan selanjutnya, kota mana aja sih yang memiliki terowongan utilitas yang tergolong panjang di dunia? Berdasarkan informasi, ada beberapa kota berikut yang memiliki terowongan utilitas yang tergolong panjang. Yang pertama adalah kota London di Inggris. London memiliki jaringan terowongan utilitas yang membentang di bawah tanah kotanya. Perkiraan panjang total terowongan mencapai 400 km. Yang kedua adalah New York City, Amerika Serikat. Di New York juga memiliki jaringan terowongan utilitas yang kompleks, yang terhubung dengan stasiun kereta api bawah tanah dan gedung-gedung pencakar langit. Perkiraan panjang total terowongan mencapai lebih dari 700 km. Yang ketiga adalah di kota Tokyo di Jepang. Tokyo memiliki jaringan terowongan utilitas yang terhubung dengan stasiun kereta api bawah tanah dan gedung-gedung pencakar langit. Diperkirakan panjang total terowongan mencapai lebih dari 800 km. Dan yang paling panjang di dunia terdapat di Shanghai di Tiongkok. Shanghai memiliki jaringan terowongan utilitas yang modern dan berkembang pesat. Diperkirakan panjang total terowongan mencapai lebih dari 1000 km. Gila, 1000 km. Dari Surabaya sampai Medan ya jaringannya. Selanjutnya terdapat beberapa terowongan utilitas yang paling canggih di dunia. Yang pertama, terowongan utilitas di Shanghai di Tiongkok. Lagi-lagi di Tiongkok ya guys. Jaringan terpanjang. Terowongan utilitas di Shanghai memiliki panjang total lebih dari 1000 km. Menjadikan salah satu terowongan utilitas terpanjang di dunia. Selain menjadi terowongan terpanjang, selanjutnya memiliki teknologi yang canggih. Terowongan ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih seperti sistem kontrol otomatis, sensor pintar, dan sistem ventilasi yang efisien untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Terowongan ini terintegrasi dengan ruang publik di bawah tanah seperti area pejalan kaki, jalur sepeda, ruangan komersil yang menjadikannya ruangan publik yang bermanfaat buat masyarakat. Yang kedua adalah terowongan utility di Tokyo, Jepang. Tahu kan, Jepang terkenal dengan gempa bumi, jadi terowongan utilitas di Jepang dirancang dengan mempertimbangkan ketahanan gempa bumi, dengan struktur yang kuat dan sistem pengamanan yang canggih untuk meminimalkan resiko kerusakan. Efisiensi energi, terowongan ini menggunakan sistem pencahayaan LED yang hemat energi dan sistem ventilasi yang dioptimalkan untuk mengurangi konsumsi energi. Terowongan ini dilengkapi dengan aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas, dengan lift dan jalur khusus yang ramah pengguna. Terowongan utilitas London di Inggris. Bahas terowongan utilitas di London, Inggris mempunyai sejarah yang sangat-sangat panjang. Terowongan utilitas di London memiliki sejarah panjang yang dimulai dari abad ke-19 dan terus berkembang hingga sekarang ini. Terowongan utilitas di London jaringannya luas. Terowongan ini memiliki jaringan yang luas yang menampung berbagai jaringan utilitas seperti air, gas, listrik, dan telekomunikasi. Integrasi dengan transportasi. Terowongan ini terhubung dengan stasiun kereta api bawah tanah dan jaringan transportasi lainnya sehingga memudahkan mobilitas pengguna. Yang keempat, terowongan utilitas di New York City, Amerika Serikat. Terowongan utilitas di New York terletak di bawah jalan-jalan utama dan area penting, sehingga memudahkan distribusi jaringan utilitas ke seluruh kota. Selanjutnya, kemampuan adaptif. Terowongan ini dirancang dengan kemampuan adaptif untuk menampung jaringan utilitas baru di masa depan. Selanjutnya, teknologi pemantauan. Terowongan ini dilengkapi dengan teknologi pemantauan yang canggih untuk mendeteksi potensi kerusakan dan kebocoran pada terowongan. Dan yang kelima, terowongan utilitas di IKN Nusantara di Indonesia.
Teknologi terbaru, terowongan utilitas di IKN Nusantara menggunakan teknologi terbaru dalam pembangunan dan pengelolaannya, seperti Building Information Modeling atau BIM dan Internet of Things atau LOT. Terowongan ini dirancang dengan prinsip berkelanjutan dengan penggunaan material ramah lingkungan dan sistem energi yang hemat. Terowongan ini dirancang sebagai bagian dari visi IKN Nusantara sebagai kota modern, cerdas, dan berkelanjutan. Terowongan utilitas memainkan peran penting dalam infrastruktur perkotaan modern dan terus berkembang dengan teknologi dan desain yang semakin canggih. Setiap terowongan memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri ya guys. Jika kita ngomongin IKN, berapa sih total panjang MUT yang akan dibangun di IKN? Menurut data yang saya dapat, total panjang terowongan utilitas atau MUT di ibu kota negara IKN Nusantara saat ini mencapai sekitar 40 km. Pembangunan MUT di IKN Nusantara dilakukan secara bertahap dengan beberapa tahap. Tahap 1, pembangunan MUT sepanjang 3,6 km di sepanjang Jalan Sumbu Kebangsaan. Tahap ini ditargetkan selesai pada tahun 2022. Tahap 2, pembangunan MUT sepanjang 10,6 km. Tahap ini ditargetkan selesai pada tahun 2023. Dan yang terakhir tahap 3, pembangunan MUT sepanjang 23,7 km. Tahap ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. MUT merupakan bagian penting dalam infrastruktur di IKN Nusantara dan diharap dapat mewujudkan kota yang modern, rapi, efisien, dan aman. Oke, dengan manfaat MUT yang sangat luar biasa banyak untuk kota modern seperti yang sedang dibangun di IKN Nusantara, memang manfaat MUT belum terlihat sekarang di IKN. Tapi jika populasi IKN akan semakin meningkat, MUT ini akan sangat diperlukan ya. Contoh saja pada kota Jakarta sekarang, karena sudah padat penduduk dan sudah sangat banyak masalah perkotaan. Saya pastikan nggak mudah bangun MUT di sana. Bukan berarti nggak bisa dibangun loh ya. Pasti memerlukan banyak biaya dan yang jelas akan banyak berbenturan dengan regulasi, pengguna jalan, dan lain-lain. Jadi pembangunan MUT di IKN ini saya sangat mendukung dan sebuah ide yang brilian. Oke, kita bahas apa lagi masalah IKN? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian.